Begitulah umur. Tanpa terasa kita sudah jadi nenek-nenek. Tanpa kita sadari ternyata kita sudah menua. Tanpa kita sadari ternyata kita sudah punya anak gadis. Kita sudah punya anak yang besar-besar. Ada yang sudah kuliah. Terus berputar tanpa kita rasakan. Dan pada akhirnya Ramadan ini akan selesai. Pada ujungnya, pada akhirnya umur ini akan habis. Inilah salah satu yang harus kita renungi di dalam Ramadan. Ternyata 20 hari lebih sudah kita lewati. Maka kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Silahkan hitung dirimu, silahkan pikirkan, renungkan, silahkan pejamkan mata, kembali ke awal sebelum kamu nanti dihisab Allah, sebelum kamu nanti akan ditanya Allah, sebelum kamu nanti akan diperkarakan Allah. Maka sekarang hisab dulu. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, sekarang kita merenung dari 20 hari yang sudah Allah titipkan kepada kita umur. Di Ramadan ini yang harus kita syukuri, apa yang sudah kita dapatkan selama 20 hari ini. Apakah kita sudah khatam Al-Quran? Berapa kali kita menangis akan dosa-dosa kita di bulan Ramadan, mengingat masa-masa kelam kita dulu, mengingat ketika kita waktu muda, mengingat ketika kita masih jahil-jahilnya, mengingat sewaktu itu kita belum ahlul masjid, mengingat pada saat itu kita belum tahu agama, yang kita tahu dunia. Maka di sini kita harus merenung, Ramadan ini sebentar lagi akan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kita hormati bapak-bapak pengurus Masjid Al-Istiqomah Sinunukan 4, terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak yang berkenan memfasilitasi silaturahim kita pada malam hari yang berbahagia ini di rumah Allah yang agung ini. Bapak Camat kita hormati, ada juga Bapak Ketua, beliau alumni Mustafawiyah tahun 2000. Yang kita hormati juga tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama. Tidak lupa kita muliakan Bapak Rois Suryah, pengurus Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Juga kita hormati Bapak Khatib Suryah, ada Bapak Sekjen atau Sekretaris Nahdlatul Ulama Kabupaten Mandailing Natal. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dari mukanya sudah lelah. Rasa-rasanya kalaupun ceramah jangan lama-lama, karena masih banyak bubur sama kolak di rumah yang menunggu. Ini dari mukanya bapak-bapak ini sudah mulai resah, karena sudah 2 jam belum merokok. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita bersyukurlah di dalam pertemuan kita, kebersamaan kita yang paling utama malam ini adalah silaturahimnya. Kalau pengajiannya setiap saat kita bisa mengaji, di HP, di televisi kita bisa melihat ceramah. Tapi silaturahimnya ini yang jarang-jarang. Alhamdulillah tadi kita sudah
ya buka bersama, kita sudah sholat maghrib bersama, dan kita semua sudah sholat tarawih bersama, dan alhamdulillah kita masih bertahan bersama. Inilah keberkatan Masjid Istiqomah. Namanya juga Istiqomah. Istiqomah itu adalah teguh pendirian. Kata Adinda Bapak Kua, kalau di masjid ini waktu zuhur saja 1,5 shop sholat zuhur setiap sholat. Jangan ditanya maghrib, jangan ditanya subuh, itu bisa 2 shop dan 3 shop. Insya Allah kalau lebaran nanti bersop-sop. Ini namanya juga pas istiqomah. Mudah-mudahan kita juga begitu, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Di akhir-akhir Ramadan ini kita juga harus teguh istiqomah, karena banyak orang di akhir Ramadan tidak bertahan, ibu bapak, tidak bertahan Qur'annya, tidak bertahan tarawihnya, tidak bertahan zikirnya, tidak bertahan sodakohnya, karena barangkali mulai jenuh, mulai lelah. Nah, malam ini saya tak usah dulu tahajud, saya tak berangkat salat tarawih, saya kan belum pernah tak sholat. Malam ini nggak apa-apa, istirahat dulu. Atau barangkali mencari alternatif, saya sholatnya di pasar sajalah. Kebetulan di sana 8, kalau di 4 itu 23, bisa jadi, tapi tidak apa-apa. Ibu bapak yang saya hormati, maka kita di akhir Ramadan ini kita bermohon kepada Allah. Memang begitulah hidup. Tanpa terasa ternyata Ramadan ini sebentar lagi mau hilang. Sebentar lagi dia akan selesai. Sebentar lagi akan habis. Sebentar lagi akan kita tuntaskan. Syukur-syukur Ramadan ini tahun ini 30. Ada yang sudah mewanti-wanti mudah-mudahan 29. Padahal 1 malam itu masih kita butuhkan untuk berdoa kepada Allah, karena dia malam yang penuh ijabah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, begitulah umur. Tanpa terasa kita sudah jadi nenek-nenek. Tanpa kita sadari ternyata kita sudah menua. Tanpa kita sadari ternyata kita sudah punya anak gadis, kita sudah punya anak yang besar-besar, ada yang sudah kuliah. Terus berputar tanpa kita rasakan, dan pada akhirnya Ramadan ini akan selesai. Pada ujungnya, pada akhirnya umur ini akan habis. Inilah salah satu yang harus kita renungi di dalam Ramadan. Ternyata 20 hari lebih sudah kita lewati. Maka kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Silahkan hitung dirimu, silahkan pikirkan, renungkan, silahkan pejamkan mata, kembali ke awal sebelum kamu nanti dihisab Allah, sebelum kamu nanti akan ditanya Allah, sebelum kamu nanti akan diperkarakan Allah. Maka sekarang hisab dulu. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, sekarang kita merenung dari 20 hari yang sudah Allah titipkan kepada kita umur. Di Ramadan ini yang harus kita syukuri, apa yang sudah kita dapatkan selama 20 hari ini. Apakah kita sudah khatam Al-Quran? Berapa kali kita menangis akan dosa-dosa kita di bulan Ramadan, mengingat masa-masa kelam kita dulu, mengingat ketika kita waktu muda, mengingat ketika kita masih jahil-jahilnya, mengingat sewaktu itu kita belum ahlul masjid, mengingat pada saat itu kita belum tahu agama, yang kita tahu dunia. Maka di sini kita harus merenung, Ramadan ini sebentar lagi akan selesai. Umur ini juga ibu bapak sebentar lagi akan selesai. Wa tilkal ayyamu nudawilu bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ibu bapak yang saya hormati, maka sudah seberapakah ibadah kita selama 20 hari ini? Kalau dia masih kurang, alhamdulillah masih ada bulan mulia 10 hari terakhir yang merupakan malam-malam yang sangat utama. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir beliau iktikaf di dalam masjid. Apalagi ini untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar.
Maka ibu bapak yang saya muliakan, mari kita tingkatkan sholat kita, sholat sunnah kita. Mari kita tingkatkan sholat taubat kita. Mari kita tingkatkan qobaliyah dan ba'diyah kita. Mari kita tingkatkan sholat sunnah kita. Yang kedua, mari kita tingkatkan Al-Quran kita. Mumpung Ramadan ini ada di hadapan kita, kita belum tahu apakah tahun depan Ramadan ini akan bersama dengan kita. Dan yang terakhir, mari kita tingkatkan sedekah kita, hablum minan nas kita, hubungan kita kepada manusia, kepada tetangga kita, kepada anak yatim, kepada orang-orang tua kita. Alhamdulillah, kami bersyukur pada malam ini, sungguh Sinunukan 4 ini alhamdulillah ramai, alhamdulillah masih antusias bersama-sama dengan kami. Kalau ibu insyaallah selesai nanti jam 10, ibu akan langsung ke rumah. Kami akan menuju kota Panyabungan lagi. Doakan kami supaya nanti selamat sahur dengan keluarga ya bu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini malam-malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah hadiah dari Allah, hadiah istimewa dari Allah kepada orang-orang yang menurut Allah istimewa. Jadi orang yang istimewa itu adalah orang yang punya kelebihan dari orang biasa. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, orang-orang yang istimewa di sisi Allah adalah orang yang punya keistimewaan dari makhluk lain. Maka kita punya keistimewaan. Ada keistimewaan dia sedekah, ada keutamaan dia dari orang lebahnya Al-Quran, ada keutamaan dia pencinta masjid, tiap hari datang ke masjid, ya, dia berulang ke masjid. Ada keutamaan dia cinta kepada orang tuanya, ada kelebihan dia sayang kepada tetangganya, ada keunggulan dia berzikir kepada Allah. Maka kita harus punya keutamaan masing-masing. Yang pasti Lailatul Qadar itu akan diturunkan Allah di malam terakhir ini sebagai hadiah keutamaan. Lailatun, satu malam, khairum min alfi syahrin, lebih utama dari 1000 bulan. Maka Nabi mengajarkan kepada istrinya Aisyah, apa doanya? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni fa'fu anna ya karim. Allahumma, ya Allah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah kau maha pemaaf, karim lagi maha mulia, tuhibbul afwa, kau senang memaafkan, fa'fu anna ya Rabb, ya Tuhan maafkan aku. Berarti di malam-malam 10 terakhir harus kita tingkatkan taubat kita kepada Allah, kita tingkatkan istighfar kita kepada Allah, kita tingkatkan munajat kita kepada Allah. Taubat. Kenapa kita harus bertaubat kepada Allah? Yang pertama, liyahsulalaka taufiqut ta'ah, supaya kita punya kekuatan beribadah kepada Allah. Ternyata yang membuat kita lemah beribadah, tidak semangat berzikir qiyamul lail, tidak semangat membaca Al-Quran, bukan karena Qurannya, bukan karena masjidnya yang kurang bagus, kurang apalagi masjid kita. Tapi kenapa orang tidak semangat ke masjid? Itu bukan karena jalannya. Kalau jalannya sekarang sudah mantap bagus semua, sudah punya kendaraan semua, apa yang membuat kita berat? Itulah dosa-dosa kita. Maka kenapa kita harus bertaubat? Kalau kita bertaubat kepada Allah, maka terasa ringanlah beribadah. Karena yang membuat kita berat itu adalah dosa kita, itulah maksiat kita, itulah mata yang tidak bisa kita kontrol, mulut yang tidak bisa kita jaga, hati yang tidak bisa kita pelihara, maksiat yang tidak bisa, dan belum kita meminta maafkan, kita taubati kepada Allah. Maka kalau kita banyak istighfar, insya Allah dosa-dosa kita dimaafkan Allah, diampuni Allah, dan insya Allah kita akan ringan beribadah kepada Allah. Karena dosa itu adalah racun. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya-nya, bahwa dia sumumun muhlikah, dia itu racun yang membinasakan, dia itu adalah racun yang menghancurkan. Maka kalau kita berdosa, samalah dengan kita makan racun, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Kalau kita kena racun, kalau orang Mandailing bilang ona rasa, kan sini udah marian teh. Allah, palaita ona rasa. Kalau kita kena racun, ona rasa, kena racun, apa yang terjadi? Hilang semangat hidup, sel-sel darah itu akan dibunuh, semangat hidup akan hilang. Maka apa yang terjadi? Kita akan melemah, tidur tidak nyaman, makan tidak enak, kurus kering krempeng,
ujung-ujungnya kita akan mati. Itulah dosa. Maka setiap saya melihat yang haram, setiap saya mengatakan yang haram, setiap saya mengerjakan yang haram, setiap saya tidak berpuasa, setiap saya tidak sholat, setiap saya membuka aurat, apa yang terjadi? Maka malaslah saya beribadah, beratlah rasanya tubuh ini untuk berzikir. Maka kata Hasanul Basri di dalam kitab Sirajut Talibin, ketika dia ditanya, wahai Ustaz, apa yang membuat saya tadi malam tidak bisa bangun? Apa yang membuat saya tidak semangat tadi malam? Itu sahabatku, karena di waktu siang kau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapat hadiah dari Allah, maka bersihkan hati, banyakkan taubat kepada Allah. Insyaallah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin, bukan sama dengan 83 tahun, tapi dia lebih besar, lebih mulia, lebih hebat daripada 83 tahun. Berarti bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 200 tahun, bisa jadi 1000 tahun. Wallahu a'lam. Yang pasti khairum min alfi syahrin, lebih hebat dari 83 tahun. Maka siapa yang ingin, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia ingin nyaman beribadah, khusyuk beribadah, semangat membaca Al-Quran, semangat qiyamul lail, insyaallah apa yang harus kita lakukan? Pertama, banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah, jauhkan diri dari maksiat, hindari perbuatan yang haram. Insyaallah ringan hati itu untuk bermunajat kepada Allah. Yang kedua, kenapa kita harus bertaubat? Supaya Allah menerima doamu, supaya Allah menerima akan ibadahmu. Bagaimana Allah mau menerimamu? Bagaimana Allah mau mendengarkan ucapanmu? Bagaimana Allah mau memberi hadiah kepadamu padahal dia sedang marah kepadamu? Maka kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka marilah kita dekatkan diri kepada Allah. Kalau hari Kamislah awal Ramadannya, insyaallah malam Lailatul Qadarnya malam 25. Silakan beribadah di malam 25. Setelah itu tak usah lagi. Ulang bah. Oh, ni pas tak saja malam 25. Oh lo, nda narorowi dah boni ya. Oh lo nasi mentong ye karejo oni aja marai. Oh lo, padahal adalah hadiah. Siapa yang menurut Allah yang terbaik? Berarti mulai dari awal Allah melihat dia betul-betul mendapatkan atau berbuat ibadah, bermunajat kepada Allah. Artinya dia orang terbaik dari manusia yang baik. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Manusia terbaik, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sebaik-baik manusia beriman dan beramal salih, yakin kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, jangan ragu dengan apa yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an termasuk rezeki. Jangan ragu. Orang yang ragu dengan rezekinya itu adalah orang-orang yang belum betul-betul beriman kepada Allah. Padahal Allah sudah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nanti kalau saya sudah mau lebaran, apa yang mau saya beli? Dari mana dapat saya duit? Allah sudah menjamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang terakhir beramal solihlah. Mudah-mudahan pertemuan kita yang mulia ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Allah angkat derajat kita, Allah hilangkan duka cita kita. Mudah-mudahan selepas nanti kita berRamadan, Allahu Akbar walillahil hamd, kita semua selesai Ramadan, kita pulang dari masjid ini setelah berlebaran, bersolat hari raya, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahim kita ini silaturahim yang menyatukan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma اكفر رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأجدادنا وجداتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من النار أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.